yaitu kelompok 1. Pertanyaannya yaitu jelaskan hubungan public relation dengan dunia marketing. Jawabannya adalah hubungannya sangat erat karena dunia marketing dengan peran public relation saat ini sangat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuannya yaitu secara finansial maupun tujuan kepada internal atau eksternal perusahaan. Dan public relation tidak hanya terfokus pada ruang lingkup publik internal dan eksternal saja, akan tetapi telah cenderung mendukung program pemasaran sehingga kegiatan public relation telah menjadi bagian dalam program pemasaran. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2 yaitu menurut pemateri, berita seperti apa yang biasanya digunakan publisitas dalam public relation? Jawabannya yaitu berfokus pada mempromosikan produk-produk pengeluaran baru, contohnya seperti alat elektronik maupun non-elektronik, agar dapat menarik konsumen untuk berbelanja di suatu perusahaan dan lain-lain. Dan apabila produk di sebuah perusahaan dikabarkan berbahaya dan tidak layak pakai, maka produk tersebut tersebar kepada publik. Tugas public relation adalah memperbaiki citra dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu jelaskan faktor apa saja yang harus menjadi perhatian bagi seorang public relation marketing dalam hal memberikan pelayanan yang unggul. Jawabannya yaitu pertama, meningkatkan biaya promosi periklanan yang tidak seimbang dengan hasil keuntungan yang diperoleh perubahan. Kedua, persaingan yang ketat dalam promosi dan publikasi baik melalui media cetak maupun elektronik. Ketiga, selera konsumen yang terlalu cepat berubah atau tidak loyal terhadap suatu produk. Dan terakhir, nomor 4 yaitu menurunnya minat konsumen untuk memperhatikan isi tayangan iklan. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan sekaligus jawaban akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmiwati Stiko. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Pertanyaan dari kelompok keempat, bagaimana peranan marketing public relation dalam upaya mencapai tujuan organisasi? Yang pertama itu menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan itu. Kemudian yang kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Kemudian yang ketiga, mendorong antusiasme melalui suatu artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Kemudian yang keempat, menekan biaya promosi iklan komersial baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya demi tercapainya efisiensi biaya. Kemudian yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen termasuk upaya mengatasi keluhan-keluhan atau komplain handling dan lain sebagainya demi tercapainya kepuasan pihak pelanggannya. Yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. Kemudian yang ketujuh, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation atau house public relation journal tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat atau publik. Yang kedelapan, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan jasa baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanannya yang diberikan kepada konsumennya. Kemudian yang kesembilan, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5. Apa tindakan yang harus dilakukan oleh seorang public relation dalam mengatasi karyawannya yang menggunakan media sosial yang kadangkala tak mempertimbangkan resiko penggunaan media sosial tersebut? Jawabannya ialah tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut
yaitu perusahaan perlu memiliki kebijakan terkait media sosial. Adapun kebijakan media sosial itu yaitu yang pertama, blog, situs web, dan profil media sosial pribadi harus mencantumkan pernyataan sangkalan dengan jelas bahwa pandangan yang dikemukakan penulis adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan perusahaan. Kemudian yang kedua, harus mempresentasikan diri dengan akurat dan menyatakan hubungan Anda dengan perusahaan secara jelas sebagai perwakilan independen. Dilarang menyatakan diri sebagai karyawan, agen, atau lainnya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan merek dagang atau merek perusahaan pada nama pengguna atau nama panggilan dalam platform media sosial manapun. Ini termasuk tapi tidak terbatas pada Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Kemudian yang keempat, informasi yang dipublikasikan di blog, situs web, dan profil media sosial Anda harus tunduk dan mematuhi kebijakan dan prosedur. Ini juga berlaku bagi komentar yang dikirimkan ke blog, forum, dan situs jejaring sosial lainnya. Kemudian yang kelima, perwakilan independen tidak boleh menggunakan atau mencoba mendaftarkan atau menjual nama dagang, merek dagang, nama layanan, merek layanan, nama produk atau turunannya milik perusahaan dan perusahaan yang terkait dengannya untuk nama domain internet atau alamat email. Kemudian yang keenam, mengidentifikasikan diri Anda sebagai perwakilan independen. Anda mengidentifikasi diri Anda dengan citra merek dan nilai-nilai perusahaan. Dengan demikian, aktivitas online Anda dapat mempengaruhi persepsi orang lain terhadap perusahaan, produk, dan layanannya. Yang keenam, pertanyaan dari kelompok 6, apa yang dimaksud dengan social public relation dan apa saja peran marketing public relation? Social public relation adalah menjalani komunikasi untuk membangun hubungan baik dan positif antara organisasi dan publiknya. Selanjutnya, peran marketing public relation yang pertama itu membantu dalam peluncuran produk baru. Kemudian yang kedua, membantu dalam reposisi produk yang matang. Kemudian yang ketiga, membangun kepentingan atau minat dalam sebuah kategori produk. Yang keempat, mempengaruhi target kelompok yang spesifik. Yang kelima, membela produk yang mengalami masalah publik. Kemudian yang terakhir, yang keenam, membangun citra perusahaan dengan cara yang mencerminkan kebaikan pada produk-produknya. Baiklah, itulah sedikit jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardianti Biasalakia. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yakni kelompok 10. Nah, langsung saja kepada pertanyaan pertama dari kelompok 7. Bagaimana strategi dari marketing public relation dalam meningkatkan citra perusahaan? Nah, jadi strategi marketing public relation, pendekatan antara corporate public relation dan marketing public relation adalah strategi marketing public relation. Nah, fungsi marketing public relation adalah menyelaraskan, mengupayakan integrasi dan sinkronisasi antara tujuan corporate public relation yang membangun citra perusahaan dan memelihara reputasi perusahaan dengan tujuan marketing public relation yang mengenalkan membentuk persepsi, mendorong preferensi, hingga menjaga loyalitas pelanggan terhadap reputasi. Kemudian pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya yaitu, berikan contoh tentang organisasi sektor dan organisasi swasta dan apa yang dimaksud dengan moneter. Mohon dijelaskan. Nah, yang pertama itu organisasi sektor publik. Jadi, cakupan organisasi sektor publik di setiap wilayah negara tidak sama. Di Indonesia, berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan di mana pemerintah mempunyai saham atau BUMN dan BUMD, organisasi bidang pendidikan, serta organisasi bidang kesehatan. Nah, sementara sektor swasta
adalah private sector, adalah bagian dari ekonomi di luar kepemilikan pemerintah, terdiri dari individu atau rumah tangga dan bisnis. Individu atau kelompok individu mengendalikan bisnis dan tujuan utama mereka adalah untuk mendapat untung. Dalam makroekonomi, sektor ini masih terbagi lagi menjadi dua, yakni sektor bisnis dan sektor rumah tangga. Nah, kemudian mengenai kebijakan moneter, kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian pertanyaan terakhir dari kelompok 9, sebutkan dan jelaskan salah satu pendekatan marketing public relation serta berikan contoh kasus pendekatan marketing public relation yang terjadi di masyarakat. Nah, marketing public relation sebagai suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan pemuasan konsumen melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek, brand image terhadap suatu produk tertentu. Contoh dari kasus pendekatan marketing public relation yang terjadi di masyarakat itu yaitu contohnya dalam promosi pariwisata, studi kasus dengan pendekatan marketing public relation. Baik, terima kasih. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.